Oke, selamat pagi anak didik kami, anak didik Bapak khususnya kelas 5A. Nah, Bapak sudah kirimkan absen, jangan lupa untuk isi absennya dan kirimkan kepada Bapak ya. Oke, nah kita lanjut materi pembelajaran kita. Nah, materi kita masih tetap di tema 3 yaitu makanan sehat pada subtema 1. Bagaimana tubuh mengolah makanan? Ini pembelajaran ketiga pada buku pena 5A halaman 166. Mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial atau IPS. Nah, sebelum kita masuk ke pembelajaran kita, anak didik kami silakan buka buku pena 5A. Oke? Halaman 156. Pembelajaran ketiga. Oke? Mari kita masuk ke pembelajaran kita. Nah, tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini ada 3. Yang pertama, dengan membaca teks bacaan dan berdiskusi, siswa mampu mengidentifikasikan interaksi manusia dengan lingkungan sekitar. Tujuan pembelajaran kedua, dengan mengamati lingkungan sekitar, siswa mampu melaporkan interaksi manusia dengan lingkungannya dan mendeskripsikan keragaman di lingkungan sekitar. Tujuan pembelajaran ketiga itu, dengan membuat cerita bergambar, siswa menyajikan hasil pengamatan tentang keanekaragaman di lingkungan sekitar. Inilah tujuan pembelajaran kita hari ini, ada 3. Oke? Masuk kita. Nah, yang kita bahas hari ini itu mengenai interaksi manusia dengan lingkungan sekitar. Itulah materi belajar kita pada pembelajaran ketiga IPS. Nah, oke. Silakan buka buku pena 5A halaman 156. Nah, apa itu interaksi sosial? Interaksi sosial merupakan hubungan sosial yang dinamis, berupa hubungan antara individu yang satu dengan individu yang lain, satu dengan individu yang lainnya, antara kelompok yang satu dengan kelompok lainnya, maupun antara kelompok dengan individu. Itulah pengertian dari interaksi sosial. Oke, lanjut. Seorang individu tidak dapat memenuhi kebutuhannya sendiri, diperlukan individu lain untuk melengkapi keterbatasan yang dimiliki oleh seorang individu. Oleh sebab itu, dalam kehidupan sosial, setiap individu saling berhubungan dengan satu sama lain. Jadi kita manusia ini harus berinteraksi sosial dengan orang yang lain, tidak bisa hidup dengan individu atau sendiri. Oke? Hubungan sosial yang terjadi antara suatu individu dengan individu lain, individu dengan kelompok, dilakukan dengan tujuan yang jelas. Nah, individu berarti pribadi dengan orang lain, individu dengan kelompok berarti orang. Nah, hubungan timbal balik dan saling mengaruhi harus terjadi dalam suatu interaksi sosial. Itulah interaksi manusia dengan lingkungan sekitarnya. Terjadi antara manusia dan lingkungan, di interaksi ini disebut interaksi dengan lingkungan. Perhatikan bukunya. Perhatikan. Interaksi juga terjadi antara manusia dan lingkungan di sekitarnya. Interaksi ini disebut interaksi dengan lingkungan hidup. Oke? Yang kedua, interaksi antara manusia dan lingkungan dengan lingkungan hidup. Interaksi antara manusia dan lingkungan hidup di sekitarnya terjadi secara alami. Yang ketiga, berbagai kegiatan ekonomi masyarakat banyak dipengaruhi oleh kondisi lingkungan alam sekitarnya seperti gunung, sungai, rawa, dan pantai. Itulah mengenai interaksi sosial. Nah, perhatikan contoh interaksi dengan lingkungan. Yang pertama, ini petani interaksi dengan lingkungan. Interaksi sosial itu dalam keluarga, bersama bapak dan ibu juga adik. Itulah contoh interaksi lingkungan. Nah, itulah materi pembelajaran kita pada hari ini pada mata pelajaran IPS, yaitu mengenai interaksi manusia dengan lingkungan sekitar. Tadi kita sudah mengetahui apa itu pengertian interaksi sosial dan contoh interaksi dengan lingkungan. Nah, tugasnya akan Bapak kirim nanti di Google Classroom, jangan lupa dikerjakan dan dikirimkan melalui Google Classroom juga. Oke? Sekian dulu pembelajaran kita hari ini. Shalom, terima kasih.